Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. NIM saya 185500059. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2018B. Saya dari Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, rumus, contoh soal, dan dari persamaan kuadrat untuk SMP kelas 8. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Apa sih pengertian dari persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan salah satu persamaan matematika dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk dari umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan x merupakan variabel, a dan b merupakan koefisien, c merupakan konstanta, nilai dan dengan syarat nilai a tidak boleh sama dengan 0. Berikut grafik dari persamaan kuadrat. Pastinya ini grafiknya udah jelas sekali ya, udah ada keterangannya. Lalu saya akan melanjutkan macam-macam persamaan kuadrat. Macam-macam akar persamaan kuadrat dapat diketahui menggunakan rumus umumnya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dari persamaan umum kuadratnya itu yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Macam-macam akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, D lebih dari 0. Yang kedua, D sama dengan 0. Dan yang ketiga, D kurang dari 0. Kita akan menjelaskan yang D lebih dari 0. Jika nilai D lebih dari 0 dari suatu persamaan kuadrat, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan yang real, namun memiliki akar-akar yang berlainan. Dengan kata lain, X1 tidak sama dengan X2. Contoh persamaan akar real D lebih dari 0. Tentukan jenis akar persamaan dari persamaan X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. Kita di sini udah mengetahui bahwa A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2. Jadi kita tinggal memasukkan dari rumus umumnya tadi, D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 4 kuadrat min 4, A-nya dimasukkan 1, C-nya dimasukkan 2. D sama dengan 16 dikurangi 6. D sama dan hasilnya D sama dengan 8. Jadi kini kita udah tahu kan bahwa nilai D-nya di sini itu lebih dari 0, maka akarnya ini disebut jenis akar real. Akar yang selanjutnya itu D sama dengan 0, merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar bernilai sama. Jadi X1 sama X2-nya itu sama. Dan ini adalah contoh akar-akar persamaan kuadrat dari 2x pangkat 2 plus 4x plus 2 sama dengan 0. Dan di sini kita udah mengetahui kan bahwa A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 2. Sama seperti yang tadi, kita tinggal memasukkan yang di rumusnya itu tadi kan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kita tinggal memasukkan D sama dengan 4 kuadrat min 4 dalam kurung A-nya 2, dalam kurung C-nya 2. Jadi kan 16 dikurangi 16, jadi D sama dengan 0. Jadi karena nilai D sama dengan 0, maka terbukti real dan kembar. Jadi D-nya terbukti sama dengan 0, jadi X1 dan X2-nya itu sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang D kurang dari 0. Jika nilai D kurang dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Contoh akar imajiner atau D kurang dari 0. Tentukan jenis akar persamaan X kuadrat plus 2X plus 4 sama dengan 0. Jadi kita di sini mengetahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4. Rumusnya tetap seperti tadi. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan 2 pangkat 2 min 4 kali 1 kali 4. D sama dengan 4 dikurangi 16. D sama dengan negatif 12. Jadi nilai D kurang dari 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau disebut dengan imajiner.
Berikut mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mencari hasil akar-akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Saya akan memberikan contoh tentang faktorisasi. Faktorisasi adalah metode dalam mencari akar-akar dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Terdapat 3 bentuk mencari kuadrat dengan faktorisasi, akar-akar yang berbeda. Udah tertera pada tabel dengan jelas. Saya akan memberikan contoh soal mengenai metode faktorisasi pada persamaan kuadrat. Contoh soalnya itu 5x kuadrat plus 13x plus 6 sama dengan 0. 5x kuadrat, 13-nya itu dijabarkan. Plus 10x plus 3x plus 6 sama dengan 0. 5x-nya keluar, lalu x plus 2, karena 10x 5 kali 5x plus 2 kan hasilnya 10x, plus 3 dalam kurung x plus 2, 6-nya itu dijabarkan itu sama dengan 0. Lalu hasilnya 5x plus 3 dalam kurung x plus 2 sama dengan 0. 5x sama dengan min 3 atau x sama dengan min 2. Jadi hasil dari penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 3/5 atau x sama dengan negatif 2. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dengan kuadrat sempurna. Gimana sih kuadrat sempurna itu? Kuadrat sempurna itu merupakan persamaan kuadrat yang menghasilkan bilangan rasional. Hasil dari persamaan kuadrat sempurna umumnya menggunakan rumus sebagai berikut. X plus P kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Penyelesaian umum dari persamaan kuadrat sempurna ini sebagai berikut. Dalam kurung X plus P kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Dengan pemisalan dalam kurung X plus P kuadrat sama dengan Q. Maka dalam kurung X plus P kuadrat sama dengan Q, bawahnya lagi X plus P sama dengan kurang dari lebih dari Q, bawahnya X sama dengan negatif P plus minus Q. Berikut contoh soal yang menggunakan metode persamaan kuadrat sempurna. Selesaikan persamaan x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0 menggunakan persamaan kuadrat sempurna. Penyelesaiannya x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. X kuadrat plus 6x sama dengan min 5. Langkah selanjutnya yaitu satu angka di atas kanan kiri hingga dapat berubah bentuk menjadi kuadrat sempurna. Jadi di sini kita menambahkan 9 ya. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan negatif 5 plus 9. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 4. Dalam kurung x plus 3 kuadrat sama dengan 4. Dalam kurung x plus 3 sama dengan akar dari 4. Jadi di sini kita ketemu x sama dengan 3 plus minus 2. Karena akar dari 4 itu bisa negatif 2, bisa positif 2. Jadi hasil akhirnya adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 5. Rumus kuadrat ABC. Kita tidak asing lagi dengan rumus ini. Rumus ABC merupakan alternatif pilihan ketika persamaan kuadrat sudah tidak bisa diselesaikan dengan dua metode tadi, dua metode faktorisasi maupun kuadrat sempurna. Berikut rumus ABC pada persamaan AX kuadrat plus BX plus C, yaitu X1.2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Berikut contoh soal dari menggunakan rumus ABC. Selesaikan persamaan X kuadrat plus 4X min 2 sama dengan 0 menggunakan metode ABC. Penyelesaiannya X kuadrat plus 4
X min 12 sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 12. Di sini udah tertera jelas bagaimana penyelesaiannya, udah terinci dengan jelas. Perlu kalian ketahui gimana sih cara mengerjakannya, bisa lihat contoh pada gambar tersebut. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, menyusun persamaan jika diketahui akar-akarnya. Jika sebuah persamaan memiliki akar X1 dan X2, maka persamaan dari akar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dalam kurung X dikurangi X1 dikali dalam kurung X dikurangi X2 sama dengan 0. Berikut contoh dari persamaan jika diketahui akar-akarnya. Tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya diantaranya adalah negatif 2 dan 3. Penyelesaiannya, X1-nya kan sudah diketahui, negatif 2. Dan X2-nya itu sudah diketahui, 3. Maka tinggal memasukkan dalam kurung X dikurangi negatif 2 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini kan negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif kan? Jadi X plus 2 dikalikan dengan X negatif 3. Maka hasilnya X kuadrat min 3X plus 2X min 6 sama dengan 0. Maka jadinya X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Jadi hasil persamaan dari akar-akar tersebut adalah X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat jika jumlah serta hasil kalinya diketahui ya. Jika akar-akar persamaan kuadrat dengan jumlah dan kalinya X1 dan X2 telah diketahui, maka persamaan kuadratnya dapat diubah dalam bentuk X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 plus X2, X plus dalam kurung X1 dikali X2 sama dengan 0. Di sini saya punya contoh untuk tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan negatif setengah. Penyelesaiannya, X1-nya udah diketahui kan 3, lalu X2-nya negatif setengah. Yang pertama-tama kita harus mencari X1 plus X2. X1-nya diketahui 3, X2-nya negatif setengah. Karena negatif setengah jadi tandanya berubah ya. Lalu menyamakan persamaannya per 2. Jadi 6 per 2 dikurangi 1 per 2 sama dengan 5 per 2. Selanjutnya yang langkah kedua kita mencari X1 dikali X2 sama dengan 3 dikali negatif setengah sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 plus X2 X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita tinggal memasukkan dari hasil itu tadi. X kuadrat dikurangi 5 per 2X dikurangi 3 per 2X sama dengan 0. Masing-masing dikalikan 2 untuk menghilangkan per 2-nya itu tadi. Jadi 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat dari akar 3 dan negatif setengah adalah 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat Anda.